Halo, Halo, kembali lagi di ruang ngobrolin tokusatsu. sesuai request teman-teman. Yes. Nah, cuman Ada yang request tuh? ada banyak. Ini nggak baca komen ya. Aku jarang ya. Ada yang request Bardion beberapa orang. Ya. Ya, no, Bardion lah pasti dibahas karena kita kan memang salah satu anunya kan tokusatsu ya. Tokusatsu lokal tentu Bima kapan-kapan lah ya. Iya sih. Karena udah lupa ceritanya lupa, aku ya. tuh. Dan mau ngakses lagi nggak ngerti. Iya, dan aku nggak nonton yang X ya teman-teman, maaf. Aku juga nggak nonton Mas yang X. Apa ya, kelewatan ya? Aku emang nggak suka aja. Emang. Yes, langsung ke Oke, langsung ke Bardion. Pada saat kita take ini, Bardion baru episode 2. Ini akan tayang di hari Minggu seperti biasa. Mudah-mudahan ya Minggu. Enggak mudah-mudahan, pasti hari Minggu bisa. Ya maksudnya Minggu terdekat lah. Minggu besok. Iya. Itu dia. Jadi mungkin Bardion episode 3 udah tayang, tapi kami nggak bisa nge-review itu ya karena ngejar tayang hari Minggu jadwal tokusatsu seperti biasa. Jadi reviewnya ini adalah sampai review episode 2. Nah, kita nggak akan bahas dulu Bardion itu dari apa kemana-kemana. Kalian bisa nonton langsung di BTS-nya mereka. Itu lebih insightful. Nah, kita lebih akan membahas Bardion ini sebagai sebuah tontonan tokusatsu Indonesia itu apakah oke atau enggak aja. Ya, pastinya dari perspektif kami ya. Impresi kami. Mungkin suatu saat menyusul ini kita juga akan ngomongin soal tokusatsu indie lokal ya Mas ya. Yeah. Mas Bagas kebetulan punya. Aku bikin. Nggak bikin dulu. Aku nggak tahu. Aku lagi nyari tahu caranya gimana supaya teman-teman bisa nonton gitu loh. Filenya jelas ada ya, tapi kan rumah produksinya kan aku udah nggak di sana gitu. Jadi ya nanti tidak usah disebutin dulu dilihat. Nanti suatu saat ya. Nah, yang jelas Bardion ini look dan secara kasat mata di atas kertas bagus, di atas kertas ya. Story-nya arahnya mau kemana kami bisa merasakan, oh ini niatnya begini, kayak ngambil sudut pandangnya karakter yang udah jadi. Itu bagus kan ya. Betul. Bukan underdog, bukan origin buat kami yang udah sering nonton tokusatsu itu udah oke karena nggak harus ikutin bocah lagi. Iya, betul. Ada dua sidekick, ada tragedi, terus kemudian pelan-pelan dari episode 1 itu kita nggak ngerti kenapa ada satelit, kenapa ada apa di episode 2 dibuka dikit, oh ternyata mereka orang planet lain. Itu bagus ya. Iya, reveal-nya oke, pelan-pelan. Nah, itu menarik, itu aku puji. Terus jalinan arah ceritanya juga sepertinya menarik. Kita belum karena akan ada ya memang ada kejadian besar kan yang bikin cerita ini bergulir. Itu maksudnya dasar ceritanya udah kuat. Nah, kostumnya gimana Mas Bagas? Nah, sebelum nyampe ke kostum, aku pengen cerita dulu ke teman-teman bahwa aku nonton Bardion episode 1 itu. Bardion itu kan tayang di YouTube-nya Bardion sendiri dan RTV ya. 21.30 harus malam minggu kan. Aku nonton episode pertama itu di Comic Con D1, Comic Con 2023 kemarin tanggal 4 dan 5 November. Tayang di sana ya? Iya, tayang di sana. Aku nonton tapi nge-lag frame rate-nya. Tapi sebelum itu kan ada obrolan dengan Cash ya, tapi aku nggak ikut nonton karena aku kostuman di sana dan foto-foto segala macam. Tapi bersyukur banget bisa nonton di sana. Aku pikir nggak akan ditayangin di YouTube-nya mereka karena udah di RTV. Sama, aku juga panik gitu sih, karena pada saat itu aku nggak bisa akses TV. Dia lagi di Semarang. Iya, aku lagi di Semarang pada saat itu. Gitu. Terus ya udah gitu. Balik di TV, ternyata ada di TV. Jadi kita bisa benar-benar nonton ulang lagi dengan proper gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan dari soal kostum. Karena aku ngelihat sendiri kostum Bardion itu dipajang, terus kemudian shoot aktornya juga jalan di depanku gitu. Jadi secara kostum emang secara bahan cat apa segala macam memang sangat proper. Emang selayak itu. Bahkan maksudku saat karakter Bardion ini muncul di kita nggak tahu ini buatan Indonesia muncul di Jepang gitu, misalnya ini tokusatsu buatan Toho gitu misalnya. Kita percaya, pasti percaya. Karena emang sebagus itu secara bahan segala macam. Desainnya aku kurang cocok, tapi kan itu pribadi. Aku warna gitu.
Oke. Wah, kita udah ngobrol tadi warnanya memang warnanya Bardi ya. Gitu. Jadi tapi warna nggak bisa diapa, cuma Iya. warna putih biru itu kesannya nggak mencolok. Dan birunya bukan biru yang kuat kan? Jadi biru apa sih apa ya? namanya? Ada kesan kayak Gini Riz. Kira-kira kayak apa ya? Ini nih. nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan sih. Nah ini aja nih. Nggak bisa diambil lagi. Susah. Biru itu loh, biru di atas itu. Tisu. Iya, birunya tuh biru hampir paseo. kayak gini. Jadi gini. Kesannya Bardion tuh kayak sidekick. Oh iya. Kalau kita udah nonton banyak tokusatsu, kesannya tuh kayak sidekick. Secara psikologis warna sekunder gitu. Betul. Bima itu works banget sebagai simbol karena merah hitam. Nah ini biru putih, jadi aku agak apa ya, kurang powerful. Tapi kemudian setelah kita tilik lagi lah, ya ini kan sponsornya Bardi. Karakternya Bardi. Jadi ya oke lah. Mungkin kalau Telkomsel mau bikin tokusatsu merah putih, mungkin akan bagus sekali nanti merah putih. Nah, makanya aku kurang tapi proper. Tapi benar. Iya, proper. Jadi memang soal dari sudah bilang tadi di atas kertas atau secara look, secara visual serial ini memang berjalan beriringan dengan budgetnya ya. Budgetnya juga lumayan, terlihat dari visual efeknya bagus. Visual efeknya Bima aja kalah. Oke. Bima kalah ya kalau ngomongin visual efek. Apakah ini tentang Bima dibuat bertahun-tahun yang lalu? Bisa jadi iya, tapi setidaknya pada saat kita nonton Bima pada saat itu, kita ngerasa ada yang kok gini sih, tapi Bardion visual efeknya oke, digital efeknya. Dan apa ya? Ada satu hal yang akan kupuji sekali ya. Jadi serial ini tuh tahu harus nyasar ke siapa. Jadi cara kemasnya adalah tokusatsu anak. Iya. Itu tokusatsu zaman sekarang banget. Betul. Tokusatsu kekinian lah, era-era Heisei setelah dikit. Ya, Neo Heisei Kereiwa. Jadi cara adegannya bergulir, ini Heisei banget. Dan aktrisnya, heroinnya itu beneran tahu. Betul. Ngambil orang JKT jadi Haruka, walaupun ngapain namanya Haruka itu nggak paham. Kirain Haruka beneran yang jadi. Mungkin namanya Haruka Kanata. Haruka JKT loh. Iya. Kayaknya bukan dia, itu berisik orang itu kan ala Izu tapi berisik ya. Iya. Dia ada sidekick, terus kemudian ada Black Widow-nya itu Kame Aam, dia cosplayer cukup besar. Ya. Lalu di episode kedua itu ada Jenny Damaya, itu juga ibu-ibu seneng, cowok-cowok seneng. Dan ini beneran untuk cowok banget, secara fan service, jadi apa ya, serial ini tuh Bardi itu tahu targetnya, bukan Bardi ya, lebih tepatnya tim produksi itu tahu target marketnya mereka siapa, harus nyasar siapa. Jadi betul. Ini aku puji sih. Dan generasi yang saat ini nonton Bardi dan suka, anak-anak muda, teman-teman muda yang suka, teman tua ya. Itu kan mungkin nggak terlalu ingat Bima ya. Mungkin beberapa lama loh Bima tuh, udah lama loh Bima tuh. Jadi ya memang generasi berubah. Itulah yang menyebabkan teman-teman, aku sebagai penonton veteran tokusatsu nggak sombong. nggak terinvestasi lebih untuk Bardion ini gitu. Jadi selain visual effect dan selain keberadaannya yang meramaikan khasanah tokusatsu di Indonesia, itu aja kalau menurutku. Karena soal adegan, soal apalagi nanti kita bahas sesuatu ya soal gerakan segala macam itu, jadi aku nggak cocok. Secara pribadi aku nggak cocok, gitu sih. Iya, karena memang ya itu salah satu ya. Nah, satu hal lagi yang akan kupuji adalah teknis lokalnya bagus banget. Teknis lokal adalah apa? Cara Bardi berubah, pakai OTP, kemudian pakai air purifier. Ya, produk lagi produk. Itu lucu banget loh, Mas. Maksudnya itu kok kepikiran gitu loh. Kamu kepikiran ya? Iya. Cara menginkorporasi produk Bardinya ke dalam kostum dan ke dalam pertarungan itu unik. Iya, unik dan agak kerasa nggak forced, agak kerasa. Jadi monsternya menyesuaikan kan? Desain monsternya juga
patut dipuji. Desain monster patut dipuji karena ada teman-teman kita juga di Jogja yang ngerjain juga kan, ada Yumaki, Cas gitu. Ada ya di kreditnya. Seneng kalian ya. Terus meskipun sebenarnya bagus proper untuk tayangan ini ya. Untuk tayangan ini tuh masuk gitu. Dari tadi ngomong, aku setuju juga bahwa seperti tidak terlihat dipaksakan untuk air purifier segala macam. Meskipun lucu banget loh Mas. Iya, meskipun sekali lagi ini kan karakternya dari Bardi ya, sehingga harus pakai produk-produknya Bardi gitu. Itunya aku nggak cocok, tapi nggak membuat apa yang dilakukan oleh Bardion ini untuk mengalahkan musuhnya, untuk berhadapan dengan monster-monster itu menjadi tidak sesuai gitu. Aku yang ganggu memang handle ini. Iya, itu memang itu satu-satunya bagian dari kostum yang buatku itu out of place. Lebar kan? Lebar. Besar jadi, gitu terus. Karenanya mungkin banyak dikasih sinar, Mas. Jadi nggak begitu kelihatan. Iya sih, gitu tapi. OTP itu cerdas banget, Mas. OTP cerdas. Bensin pakai OTP, kemudian ketika finishingnya pakai OTP. Iya, cerdasnya menurutku kayak yang kamu bilang tadi bahwa kok kepikiran ya masuk ini nih. Dan setiap anu beda. Iya, setiap OTP itu kan ada di keseharian kita. Iya. OTP itu kan ada di keseharian kita. Jadi kalau ini file-nya selalu 555 ya. Iya. Kalau ini kan harus dikirim dulu dari satelit, baru dan itu kan untuk agar Bardion tidak diakses orang lain kan. Iya. Itu lucu banget, itu beneran Indonesia banget. Iya, lebih bagus lagi kalau di episode selanjutnya dibuka bahwa emang ternyata pernah ada orang yang akses. Tapi kalau enggak kan jadi kepentingan OTP-nya jadi nggak kelihatan. Tapi lucu. Iya. Relate. Lebih tepatnya relate lah sama kehidupan kita. Itu gitu. Soal bagus-bagusnya ya. Kali ini kita menuju ke hal-hal yang kami kurang cocok. Ada beberapa bagian yang Mas Bagas kurang cocok. Aku nggak masalah, tapi ada beberapa bagian yang aku kurang cocok. Mas Bagas nggak masalah. Jadi kita punya sudut pandang yang berbeda. Mas Bagas dulu deh. Pada saat aku nonton di Comic Con, yang paling bikin aku nggak cocok, lagi-lagi nggak bisa diapa-apain ya teman-teman, adalah karena ini serial dan karakter dari perusahaan Bardi, maka shot-shot tentang produk Bardinya tuh kebanyakan buatku. Ya, kucing aku seneng tapi. Ya, karena kucing. Gitu kan. Ini depan kita ada kucing. Terus menurutku kebanyakan. Tapi Mas, di Tokusatsu juga begitu. Iya, dari zaman dulu Suzuki itu di shot gitu. Tapi kalau motor, kalau mobil, kalau kemudian nggak tahu ya, mungkin pakaian. Tapi intinya kalau kendaraan sih mungkin aku nggak terlalu masalah karena Transformers juga seperti itu gitu. Tapi kalau di luar itu kayak alat-alat perabot rumah tangga, smart home appliances mungkin, mungkin kayak gitu. Itu tuh menurutku terlalu berlebihan. Tapi mau gimana lagi, orang ini emang serial yang dibuat oleh Bardi. Yang kemudian yang kedua yang mengganggu adalah XL-nya sih. Ini bukan iklan ya. Kami ngomong kayak gitu. Iya, karena kalau itu aku sepakat ya, karena harus diucapkan. Iya. Soalnya XL tuh muncul di mana-mana. Jadi sebenarnya itu udah cukup ya, tapi kemudian ketika harus diucapkan tuh agak lagi-lagi. Aku yakin episode 3 tuh pasti nanti ada lagi. Ya, jadi yang episode cuman ya XL ada di luar angkasa itu kan aneh sekali ya. Itu agak logikanya agak dibawa dikit kan. Iya. Tidak apalah tapi ya. Ya, mau gimana? mau gimana sebenarnya. Terus percakapan di kantor antara Bara sama temennya yang kamu pakai 1XL aja lah, ini bla 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 segala macam, nanti bayarnya juga bisa lewat aplikasi gitu. Ya ini kayak serial iklan sih. Untungnya di episode 2 nggak separah itu kelihatannya. Iya ada, tapi maksudku aku nggak ngerasa semengganggu itu sih. Episode 1 itu mengganggu banget. Emang, nah itu sih teman-teman yang buatku nggak oke. Terus satu hal lagi, karena kalian yang ngikutin Ruang Ngobrol dari zaman dulu, dari 2 tahun lalu mungkin itu paham betul bahwa concernku tuh di action fight gitu. Jadi pada saat aku ngelihat koreografinya, baik itu monster ataupun si Bardionnya, aku nggak ngerasa itu sebuah koreografi action yang bagus. Kamehameha oke. Nah itu aku di luar dugaan ya. Kamehameha oke. Kamehameha malah secara karakter, secara gerakan itu kuat banget. Padahal aku ngerasa dia tuh eye candy doang ketika ngeliat trailernya. Tapi ketika udah nonton,
malah dia yang paling works di antara semua yang lain. Hmm. Koreografinya, karakternya, bahkan aktingnya. Ya, gerakan Itu lebih works dari betul. Bardi. Aktingnya gitu-gitu aja, tapi works. Works di karakternya. Works di karakternya. Bara agak. Iya, Bara karakternya ya, tapi kurang lebih kayak si siapa Bima dulu. Lupa namanya. Aduh, namanya lupa. Oh, iya, Pak. Ray. Namanya Ray. Kurang lebih kayak gitu. Terus balik lagi ke Bara dan shoot aktornya, kalau nggak salah Ovik ya namanya shoot aktornya. Itu juga aku nggak bisa bilang jelek ya teman-teman. Cuman sekali lagi aku nggak cocok karena pasti ada gerakan yang lebih bagus. Tapi kan ini gerakan itu kan bukan tergantung, berkolaborasi juga dengan bagaimana kamera bekerja kan sebenarnya kan kayak gitu. Apakah ini harusnya memang mereka udah mengonsep ini. Aku tadi ngobrol sama Dari sebelum kita take bahwa kalau Bima Satria Garuda, maaf ya yang merasa ini dibandingkan dengan Bima, tapi Tokusatsu Indonesia tuh sedikit. Jadi kita nggak bisa nggak ngomongin satu sama lainnya. Yang paling dekat Bima ya. Ya kalau Panji kejauhan. Captain Justice ada konten sendiri nanti gitu. Jadi beda sudut pandang karena. Betul. Apakah nggak boleh nggak suka dibandingin dengan Bima karena beda pendanaan atau segala macam? Itu nanti ada obrolan sendiri mungkin. Tapi maksudku Bima Satria Garuda itu kan shoot aktornya ada yang Jepang, ada yang Indonesia dan dikoreografikan dengan gestur dan gerakan ala Tokusatsu Jepang. Ya udah, emang itu pilihannya. Nah, apakah tim Bardion ini memilih dan memutuskan untuk enggak nih kita bikin sendiri meskipun ini Tokusatsu ala Tokusatsu Jepang tapi gerakannya kita bikin sendiri, nggak apa-apa, beda sama Jepang nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa juga. Gitu. Cuman aku ngerasa bagaimana bergeraknya itu kurang meyakinkan aja sih. Gitu sih, mungkin itu. Ya itu karena Mas Bagas kan action choreographer ya. Jadi sudut pandangnya ada profesionalnya dalam itu. Kalau aku cuma ngerasa nggak oke aja. Ya. Actionnya kurang aja. Ya. Nah, hal karena aku orang yang suka nonton drama, suka nonton film, hal yang paling yang mencolok, dan ini masalah dari Bima yang nggak selesai sampai sekarang, adalah dialognya. Dialognya itu terlalu bahasa Jepang ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, terjemahan. Dialognya itu terjemahan banget. Seakan-akan yang nulis skrip nggak ngerti bahasa Indonesia yang bisa digunakan sehari-hari. Padahal ngomong sehari-hari aja nggak apa-apa ya. Nggak apa lu ngomong sehari-hari aja. Jadi kalau udah kebiasaan nonton Tokusatsu, kerasa kok dialognya itu Tokusatsu Jepang banget. Riz, mungkin tambahan lagi adalah kayak dialog dubbingannya dari Tokusatsu Jepangnya, ya kan? Bisa Jadi ya sama terjemahan tadi. Terjemahan. Jadi lu kurang semuanya itu udah melokal, udah membumi. Kostumnya, OTP dan lain sebagainya, tapi dialognya masih kerasa asing. Ini kan hal yang sering sekali dijumpai oleh teman-teman yang suka Tokusatsu, terus kemudian ada Tokusatsu lokal, ada korban, terus kau tidak apa-apa. Iya kan? Di Jepangnya begitu. Kalau cosplay juga begitu ya sama. Karena cosplay kan emang karakter Jepang ya. Tapi maksudku kalau misalnya, Riz, kamu nggak apa-apa Riz, nggak apa-apa, nggak ada kenapa-napa. Itu kan nggak apa-apa kan? Itu lebih Indonesia. Sebenarnya kan nggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya jangan kaku-kaku banget. Iya. Jangan kaku-kaku banget. Karena ya itu yang nonton tuh orang Indonesia. Bagaimanapun yang nonton tuh orang Indonesia. Kulturnya sebisa mungkin Tokusatsu lokal atau film lokal apapun pakai kultur lokal. Kultur itu bukan hanya budaya tapi ngobrolnya, kesehariannya, cara ngomong, ini masalahku juga pada beberapa novel yang bacanya kayak baca terjemahan padahal ini novel lokal. Iya, betul. Bacanya kayak baca bahasa Inggris yang diterjemahkan. Karena aku penerjemah, aku paham banget yang kau ngomong. Karena aku penerjemah. Nah itu dia sih. Jadi apa ya? Ada hal-hal yang sebenarnya kalau dibikin lebih renyah, lebih enak tuh bakal lebih tersampaikan dengan baik sih. Karena itulah kita ada kritisnya juga soal ini karena kami juga pengen dapat Tokusatsu yang oke, lokal yang oke. Tanpa harus kompromi karena nonton Tokusatsu lokal mau Bima mau Bardi itu kita masih banyak komprominya. Sebagaimana kompromi ketika nonton Tokusatsu kekinian dari Jepang. Iya, yang saya tidak nonton. Contoh Ultraman tuh bagus. Ultraman tuh fluid. Ya, betul. Oke, itu aja kali ya untuk Bardion. Dan bisa ditonton di YouTube-nya Bardion Official, nanti kita cantumin. Yes. Bisa ditonton di RTV juga. Ada kalau aku lebih menyarankan nonton di RTV ya.
Iya sih. Kenapa? Karena ratingnya kalau bagus, nanti akan ada pendanaan baru. Tapi di YouTube-nya RTV nggak ada ya? Nah itu nggak ngerti, aku belum ngecek. Kayaknya sih nggak ada. Kayaknya nggak ada. Tapi ya itu, kalau RTV bagus, secara rating, nanti akan ada pendanaan lain untuk kemungkinan judul-judul lain. Oke. Sedikit intermezzo, namanya sebenarnya aku nggak pernah salah nyebut si Bardion. Karena emang udah tahu dari zaman dulu. Tapi ada beberapa teman-teman yang bahkan di Comic Con nyebutnya Badrion atau Badrun. Enggak, itu mah bercanda. Ya, kalau yang Badrion bercanda, tapi kalau Badrion itu serius. Ya salah tempat aja. Tapi ya gimana? Harusnya sih lebih disosialisasikan kali ya. Bardion. Sosialisasinya lebih. Oke, itu aja teman-teman. Yang jelas di kalangan teman-teman Tokusatsu pembicaraannya mengalir terus. Kencang sih. Itu bagus banget. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten Tokusatsu kalau bisa lokal berikutnya. Bye.